Shalom, selamat pagi. Salam ibadah yang benar. Karena hari-hari ini kita sedang belajar dan membangun hidup kita untuk memiliki sikap yang benar di dalam ibadah. Karena ibadah yang benar pasti akan berdampak sampai pada kekekalan. Jadi berkat pengaruh untuk kota bangsa dan berdampak untuk hidup yang sekarang dan yang akan datang. Karena itu pagi ini saya ingin ajak saudara melihat ibadah dan konsekuensi ketika kita masuk di dalam ibadah dengan konsep yang benar. Di sini dikatakan di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 12, memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Jadi kita lihat Rasul Paulus mengatakan bahwa ada konsekuensi kepada Timotius ketika Timotius ingin dan hidup beribadah dengan benar. Setiap orang yang mau, yang berniat untuk hidup beribadah di dalam Kristus akan menderita aniaya. Saya nggak tahu apakah Bapak Ibu mengalami penderitaan dan aniaya selama ini karena kita mau beribadah, atau kita tidak mengalami apapun seperti dia katakan Paulus. Bahkan kita mengalami berkat-berkat, nikmat hidup secara daging, sehingga orang tidak suka mendengarkan khotbah-khotbah seperti saya ini tentang penderitaan, konsekuensi, bahwa mengikut Tuhan itu pikul salib, ikut Tuhan itu akan menderita, ikut Tuhan itu sangkal diri. Dan jelas Paulus berkata, setiap orang yang mau beribadah di dalam Kristus akan menderita aniaya. Karena itu kita perlu punya pemahaman yang benar. Dan ketika kita masuk untuk sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, tentu oknum yang paling tidak senang adalah iblis. Daging kita yang udah biasa nyaman. Karena mengikut Tuhan itu harus pikul salib, sangkal diri. Karenanya kalau kita baca dari ayat yang ke-10-17 dalam 2 Timotius 3, Paulus berkata, tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antiokhia dan Ikonium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Jadi saudara masih ingat mungkin kita ayat hafalan kita yang terakhir bahwa ketika Paulus harus mendapatkan tugas yang baru, meninggalkan penatua-penatua Efesus, dia harus pergi ke Yerusalem. Aniaya, penjara menantikan Paulus. Tapi Paulus berkata, aku tidak menghiraukan nyawaku, asalkan aku dapat menyelesaikan tugas panggilan Tuhan. Asalkan dia bisa bersaksi. Jadi ibadah kita itu, Bapak Ibu, harus menjadi kesaksian. Apapun yang terjadi, biar kita setia sampai akhir hidup kita. Bahwa memang orang yang mau beribadah, dia akan menderita aniaya, kesulitan. Dan kita dalam situasi seperti itu kita diperlengkapi lewat ibadah kita. Makanya saya punya prinsip, ketika gereja membangun kebenaran, orang-orang yang tidak suka kebenaran, mencintai kebenaran, dididik dalam kebenaran, biasanya dia akan lari dari gereja itu. Tapi sebaliknya, ketika gereja itu tidak membangun kebenaran sungguh-sungguh, pengajaran yang sehat, maka orang-orang yang benar bisa meninggalkan komunitas gereja itu. Karena itu saya berdoa, saudara bisa tetap mencintai kebenaran, karena di zaman akhir, di masa-masa di mana orang akan disesatkan dengan berbagai pengajaran. Salah satu penyebabnya, Paulus berkata kepada gereja di Tesalonika, karena mereka tidak mengasihi kebenaran. Karena itu kita mau bangun betul-betul dalam hidup ibadah dengan konsep Allah, bukan konsep manusia, bukan peraturan-peraturan manusia, tapi kita beribadah dengan konsep Allah. Saya mau ajak saudara melihat satu contoh ketika Musa akhirnya setelah dididik Tuhan 40 tahun menjadi gembala di Midian, di keluarga Jitro, mertuanya. Dan saudara tahu ketika dia dipanggil Tuhan dengan melihat semak belukar yang terbakar tapi tidak terbakar. Dari situ dia berjumpa, mengalami sebuah perjumpaan yang ilahi dengan Tuhan. Dan Tuhan memberikan tugas, memberikan perintah untuk membebaskan umatnya di Mesir. Waktu itu menjadi budak selama hampir sudah 400 tahun. Mereka setiap hari tugasnya membuat batu bata. Dan Musa ditugaskan Tuhan dengan segala kuasa yang dahsyat dan luar biasa. Karena kita sama-sama tahu, demi tugas itu
10 mujizat Tuhan. Bagi orang Israel itu mujizat bagi Musa, tapi bagi bangsa Mesir itu menjadi tulah, dan kita kenal juga dengan 10 tulah. Tujuannya cuma satu, apa? Supaya umat Tuhan beribadah, dan itulah desain Tuhan untuk hidup kita dari awal sampai akhir, supaya kita berbakti, beribadah kepada Tuhan. Karena itu jangan anggap sepele, jangan anggap enteng tentang ibadah. Saya mau katakan bahwa hari-hari ini kita sedang diuji, Bapak Ibu, dengan masuk sebuah new normal, sebuah kenormalan yang baru yang kita kenal. Dan saya mau katakan sudah waktunya untuk kita kembali, karena salah satu ibadah yang benar adalah betul secara pribadi kita bisa lakukan. Tetapi Bapak Ibu jangan lupa, tabernakel itu juga bicara tentang komunitas. Di akhir zaman beberapa orang menolak, meninggalkan kebiasaan yang sudah selama ini. Kita perlu antisipasi. Saya tidak katakan bahwa kita perlu arogan atau sombong. Tidak. Tapi saya percaya ketika kita ibadah, ada perlindungan, ada berkat, ada perbedaan yang Tuhan buat. Dan betul saja Bapak Ibu, ketika Musa datang, beritahu kepada Firaun dalam ayat yang ketiga, pasal yang kelima Keluaran. Lalu kata mereka, Allah orang Ibrani telah menemui kami. Izinkanlah kiranya kami pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami, supaya jangan nanti mendatangkan kepada kami penyakit sampar atau pedang. Tetapi Raja Mesir berkata kepada mereka, Musa dan Harun, mengapa kamu bawa-bawa bangsa ini melalaikan pekerjaan? Jadi kita lihat Bapak Ibu, terkadang orang sudah terikat, dunia mengikat kita dengan keindahannya, dengan pekerjaan-pekerjaan, dengan kesibukan, sampai kita diperbudak, lupa untuk beribadah kepada Allah Sang Pencipta, Allah yang telah memanggil menciptakan kita. Kita didesain untuk hidup seperti yang Dia mau. Lalu Firaun berkata, pergilah melakukan pekerjaanmu. Lagi kata Firaun, lihat sekarang telah terlalu banyak bangsamu di negeri ini. Masakan kamu hendak menghentikan mereka dari kerja paksanya? Pada hari itu juga Firaun memerintahkan kepada pengarah-pengarah bangsa itu dan kepada mandur-mandur mereka sendiri, tidak boleh lagi kamu memberikan jerami kepada bangsa itu untuk membuat batu bata seperti sampai sekarang. Biarlah mereka sendiri yang pergi mengumpulkan jerami, tetapi jumlah batu bata yang harus dibuat mereka sampai sekarang bebankanlah itu juga kepada mereka, dan jangan menguranginya, karena mereka pemalas. Itulah sebabnya mereka berteriak-teriak, izinkanlah kami pergi mempersembahkan korban kepada Allah kami. Pekerjaan orang-orang ini harus diperberat sehingga mereka terikat kepada pekerjaannya, dan jangan memperdulikan perkataan dusta. Maka para pengarah bangsa itu dan para mandurnya pergi dan berkata kepada mereka, beginilah kata Firaun, aku tidak memberi jerami lagi kepadamu. Pergilah kamu sendiri mengambil jerami di mana saja kamu mendapatkannya, tetapi pekerjaanmu sedikit pun tidak boleh kurang. Lalu berseraklah bangsa itu ke seluruh tanah Mesir untuk mengumpulkan tunggul gandum sebagai pengganti jerami, dan pengarah-pengarah itu mendesak mereka dengan berkata, selesaikanlah pekerjaanmu, yaitu tugas sehari-hari seperti pada waktu ada jerami. Lalu pengarah-pengarah Firaun memukul mandur-mandur Israel yang mereka angkat sambil bertanya, mengapakah kamu pada hari ini tidak menyelesaikan jumlah batu bata yang harus kamu perbuat seperti kemarin? Kita lihat dunia, iblis membuat kita lihat orang Israel yang hendak beribadah dibebani lebih berat. Mereka mengalami penderitaan akibat ingin beribadah. Saudara lihat, memang orang yang mau beribadah kepada Tuhan, karena itu pandangan kita perlu kita arahkan kepada kekekalan, sehingga kita bisa melepaskan diri kita dari perbudakan dunia, dari perbudakan iblis yang menggunakan dunia, keinginan mata kita, kejemauan hidup, kesombongan hidup, hal-hal daging yang selalu dipakai, sehingga banyak orang bukan karena COVID sebenarnya, tapi akarnya memang karena dia malas, cuma jadi alasan aja kesempatan COVID. Karena itu Bapak Ibu lihat bagaimana ada penderitaan karena ibadah. Tetapi saya mau katakan, ujungnya akhirnya jelas ada pembelaan Tuhan. Memang kita lihat ada sebuah kejadian-kejadian yang menekan hidup orang-orang Israel karena mereka diperintahkan untuk beribadah. Karena itu biarlah saudara mengerti, ketika kita mengalami hal-hal yang tidak ideal, ketika kita mengalami sepertinya kondisi lahiriah kita mengalami penderitaan seperti orang Israel, tapi ingatlah, dalam ibadah ada janji untuk hidup yang sekarang dan hidup yang akan datang. Karena itu latihlah diri kita untuk beribadah kepada Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.